Hai generasi smart, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bimbel Smart, cerdas, kreatif, berprestasi. Balik lagi nih sama aku Miss Fitri. Jadi di video kali ini kita akan belajar tema 8 kelas 2 SD. Materinya tentang apa? Materinya tentang tanda baca. Sebelum kita masuk ke materi, Miss Fitri punya cerita nih. Kita lihat dulu yuk cerita berikut ini. Kisah sang kijang dan sang kambing. Suatu hari ada seekor kijang keluar mencari makan. Ia melihat kambing membawa sesuatu di punggungnya. "Apa yang kamu bawa, kambing?" tanya kijang. "Aku membawa rumput dari lahan petani," jawab kambing. Jadi adik-adik, dari cerita tadi kalian pasti udah melihat tanda berikut ini kan? Nah, tanda apakah ini? Ya, betul, tanda baca, tanda titik, dan tanda tanya. Tanda titik itu apa sih Miss Fitri? Oke, jadi tanda titik itu biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat ya. Jadi setiap di akhir kalimat kita harus menggunakan tanda titik. Nah, kemudian tanda titik juga digunakan untuk penulisan waktu, untuk memisahkan angka jam dan menit. Nah, di sini Miss Fitri punya contoh nih. Pada hari Minggu, aku berkunjung ke rumah nenek di desa. Nah, setelah kata di desa itu harus menggunakan tanda titik. Supaya apa? Supaya menandakan bahwa kalimat ini memang sudah selesai. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, Andi berangkat ke sekolah pukul 6.30. Nah, kenapa pada kata pukul 6.30 itu harus ada tanda titik? Karena kalau tidak pakai titik, ntar ada kesalahan dong dalam membacanya. Masa kita bacanya gini, pukul 630. Salah kan? Ntar pasti bingung kan? Emang ada pukul 630? Seperti itu ya. Makanya kenapa pada penulisan jam harus menggunakan tanda titik ya, untuk memisahkan jam dan menitnya. Kemudian contoh yang ketiga, pada pukul 9.15 akan diadakan sosialisasi cara menyikat gigi yang baik dan benar. Pada kata pukul 9.15. Jangan lupa harus dikasih tanda apa? Ya, betul, tanda titik. Seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik, yang selanjutnya itu tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya. Kalimat tanya juga biasanya itu harus menggunakan kata tanya. Nah, adik-adik udah tahu belum nih kata tanya itu apa saja sih? Kemudian kata tanya ada berapa sih? Ya, betul, kata tanya ada 6. Yang pertama kata apa? Kata apa. Kemudian ada kata mengapa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, kemudian dan bagaimana. Ya, yang Miss Fitri sebutkan tadi itu merupakan kata tanya. Nah, Miss Fitri kasih contoh dong. Oke, Miss Fitri punya contoh. Nih, lihat di sini contohnya. Yang pertama misalnya adik-adik mau menanyakan tentang sesuatu ya. Nah, nanyanya ke siapa nih? Ke temen boleh. Apa makanan kesukaanmu, Lia? Nah, misalnya nama temennya Lia. Adik-adik bisa bertanya seperti itu. Apa makanan kesukaanmu, Lia? Setelah kata Lia, jangan lupa, karena menggunakan kata tanya berarti harus menggunakan tanda apa? Yap, betul, tanda tanya. Kemudian adik-adik di rumah nih, misalnya ibunya sedang membuat kue. Adik-adik bisa bertanya kepada ibu, bagaimana cara membuat kue bolu? Setelah kata bolu, jangan lupa harus menggunakan tanda tanya. Kemudian
Mengapa kamu menangis, Rani? Ya, kata mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan. Nah, yang nggak boleh lupa apa? Setelah kata Rani harus menggunakan tanda tanya. Betul. Di sekolah adik-adik misalnya ada anak baru nih, adik-adik bisa bertanya seperti ini. Siapa nama murid baru itu? Ya, kalau siapa biasanya menanyakan orang. Jadi di akhir kalimatnya harus pakai tanda apa? Tanda tanya, betul. Kemudian menanyakan waktu ya. Kalau menanyakan waktu itu harus menggunakan kata kapan. Kapan kamu akan berangkat untuk les bahasa Inggris? Nah, setelah kata Inggris kasih tanda apa? Tanda tanya. Di mana kamu membeli sepatu itu? Di mana? Di mana menanyakan apa? Menanyakan tempat. Ya, karena itu menanyakan tempat berarti otomatis harus menggunakan tanda apa? Tanda tanya. Mudah bukan? Adik-adik, materinya tadi sudah kan ya? Nah, Miss Fitri punya soal latihan nih. Kita kerjain sama-sama yuk. Untuk soal latihan yang pertama, Meli bermain sepeda di halaman rumah. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jreng jreng jreng. Kita lihat pilihannya. Yang A, titik. Yang B, seru. Kemudian yang C, tanya. Kira-kira jawabannya yang betul yang mana? Yang A, betul, tanda titik. Kenapa tanda titik? Karena pada soal ini tanda titiknya digunakan untuk mengakhiri kalimat seperti itu. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Di mana letak sekolahmu? Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Yang pertama, yang A, tanya. Yang B, seru. Kemudian yang C, titik. Yang mana jawabannya kira-kira yang betul adik-adik? Yang A. Good. Betul, jawabannya yang A. Kenapa yang A? Karena pada kalimat itu ada kata di mana, ya, di mana kan termasuk kata tanya. Berarti di akhir kalimatnya harus menggunakan tanda apa? Tanda tanya. Good. Oke, kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. Penggunaan tanda titik tepat terdapat pada kalimat. Kalau bentuk soalnya seperti ini, berarti adik-adik harus lihat pilihannya satu persatu. Oke, kita lihat. Yang pertama, siapa nama kakakmu, Lani? Yang B, Jihan membeli donat madu di toko kue. Yang C, apa yang kamu lakukan, Rina? Apa jawabannya nih? Yang B, betul. Kenapa yang A kok bisa salah? Karena pada kalimat yang A, siapa nama kakakmu, Lani? Harusnya kalau menggunakan kata tanya siapa, menggunakan tanda apa? Tanda tanya. Betul sekali. Kemudian kalau yang C, salahnya kenapa? Sama, karena di kalimat yang C menggunakan kata apa? Tanda yang betulnya itu harusnya tanda tanya. Jadi jawabannya apa? Oke, jawabannya yang B. Adik-adik, kita lanjut ke latihan selanjutnya ya. Nah, tapi sebelumnya Miss Fitri mau adik-adik siapkan dulu nih buku sama pensilnya. Oke, Miss Fitri kasih waktu buat kalian menyiapkan buku dan pensilnya. Udah? Oke, sip. Kita mulai ke soal yang pertama. Mengapa kita harus rajin mencuci tangan? Tanda apa? Titik apa tanda tanya? Lihat lagi soalnya, ada kata tanya tuh di situ. Kata apa? Mengapa? Jadi yang betul menggunakan tanda apa? Menggunakan tanda tanya. Apakah jawaban adik-adik sudah betul? Oke, good. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2.
Dayu bangun tidur pukul 5. Tanda apa yang betul? Tanda titik atau tanda tanya? Ya, tanda titik. Karena untuk memisahkan jam dan menit kan, itu pukul 5. Berarti di sudah angka 5-nya harus ada tanda titik. Soal ketiga, kapan Edo sampai di stasiun Jatinegara? Kapan? Ting ting ting. Kalau ada kapan, adik-adik menjawab apa nih? Tanda tanya. Iya, betul sekali, tanda tanya. Soal yang keempat, Udin dan Beni sedang bermain kelereng. Nah, ini dalam kalimat ini kira-kira yang paling tepat tanda apa? Tanda titik. Good job. Kita ke soal berikutnya. Saat liburan, Leona bermain ayunan bersama adik. Kira-kira jawaban yang betulnya menggunakan tanda titik atau tanda tanya? Tanda titik. Ya, betul sekali. Adik-adik, gimana materi kali ini? Mudah bukan? Pastinya kalian udah paham dong. Buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa klik link di bawah ini ya. Oke, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. Salam generasi smart. Bye-bye.